Balasan tragis sang penghina sahabat Nabi. Selama berjuang menegakkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didampingi para sahabatnya yang siap membantu beliau kapanpun dan dimanapun. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahagia dan mengistimewakan keberadaan mereka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat, pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Karenanya, sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menghormati dan meneladani para sahabat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi mereka yang mendustakan keberadaan para sahabat, berarti sama dengan tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izzuddin Yusuf Al-Musili mengisahkan, dulu kami punya teman, namanya Aziz Syams Ibnul Hazizi. Dia biasa mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia berlebihan dalam hal tersebut. Maka kukatakan kepadanya, "Ya Syams, sungguh buruk bila kamu mencela mereka. Apalagi kamu sudah tua. Apa urusanmu dengan mereka? Mereka sudah tiada sejak 700 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah umat yang telah lalu." Tapi jawaban dia, demi Allah, Abu Bakar, Umar dan Utsman benar-benar di neraka. Dia mengatakan itu di depan khalayak ramai, sehingga berdiri bulu kuduku. Maka ku angkat tanganku ke langit dan ku katakan, "Ya Allah, Zat penakluk seluruh hambanya, wahai Zat yang tiada sesuatu pun yang samar baginya, aku memohon kepadamu, bila pria ini berada di atas kebenaran, maka turunkanlah kepadaku tanda kekuasaanmu. Sebaliknya, apabila dia zalim dalam tindakannya, maka turunkanlah kepadanya sesuatu yang bisa menjadikan mereka tahu secepatnya bahwa dia dalam kebatilan." Maka dua matanya membengkak hingga hampir saja keluar. Badannya menghitam hingga seperti aspal dan membengkak. Dan keluar dari tenggorokannya sesuatu yang dapat mematikan burung. Lalu dia dibawa ke rumahnya, tapi tidak sampai 3 hari dia mati. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memandikannya, karena perubahan yang terjadi pada badan dan kedua matanya. Lalu dia dikuburkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merahmatinya. Kisah ini benar adanya dan terjadi pada tahun 710 Hijriah.